Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial cara mengganti hard disk dari sebuah laptop yang tidak memiliki slot SSD M2 atau M2 NVMe ya, dengan menggunakan yang namanya HDD-KD ya. Di sini yang menjadi model untuk laptopnya adalah laptop dari teman saya, yaitu merek Asus. Di sini kita bisa lihat tipenya. Sini kelihatan ya, tipenya itu A442U. Ini lumayan baru ya laptopnya, walaupun belum bezel-less, tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya ini sudah Core i5 generasi ke-8, kemudian GPU-nya Nvidia GeForce 930MX ya. Nah, ini sebenarnya lumayan bagus untuk laptopnya spesifikasinya, tapi teman saya mengeluh kalau laptop ini sebenarnya lambat ya, sering not responding lah kalau dipakai di berbagai aplikasi. Nah, sehingga saya berikan saran bagaimana kalau misalnya kita upgrade saja hard disknya, kita ganti dengan SSD. Di sini saya sudah sediakan SSD yang merek Time Group GX1 yang ukuran 960 GB. Ini sudah pernah saya review, kalian bisa lihat di playlist juga. Kemudian yang kedua yang kita perlukan itu adalah ini second HDD-KD. Fungsinya adalah kita akan mengganti optical drive yang ada di laptop ini. Nah, nanti hard disknya saya akan pindahkan ke bagian optical drive-nya menggunakan ini second HDD-KD. Kemudian nanti untuk hard disknya ini akan diganti dengan SSD ini ya. Nanti sistem operasinya akan booting ke SSD ini. Nah, ini sementara untuk OS-nya sudah saya clone dari hard disknya ke SSD-nya. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggantinya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengikuti updatean dari channel saya, sekaligus menyupport agar saya dapat memberikan konten yang lebih baik untuk kalian ya. Nah, yang pertama kita harus buka beberapa skrup di sini ya. Ini mungkin hanya berlaku untuk model laptop ini. Kalian bisa cek untuk model laptop kalian jika berbeda dari ini ya. Di sini yang pertama yang saya buka skrup yang di bagian kanan ini karena ini merupakan tempat untuk RAM-nya ya. Jadi saya di sini lepaskan dulu RAM-nya. Nah, oke, saya buka. Oh, di sini untuk RAM-nya. Ternyata yang RAM-nya satunya itu onboard sepertinya ya. Sehingga yang disediakan di sini yang masih slot kosong. Sekarang kita buka skrup yang lainnya saja berarti. Ini kita congkel cara hati-hati ya, ini nggak bisa fokus karena terlalu dekat ya. Nih ya, bisa congkelnya menggunakan alat apapun sebenarnya. Kalau di sini saya pakainya ini kartu ya. Kalau kalian punya kartu seperti saya yang tidak terpakai, nah ini bisa dipakai untuk mencongkel. Nah, ini sudah terbuka. Hati-hati karena di bawahnya ini pasti ada kabel ya, port untuk ke ini. Ke keyboardnya, pelan-pelan dibuka portnya. Nah, penampakannya seperti ini. Ya, lumayan berdebu, kita bersihkan dulu. Kemudian kita bisa lihat di sini lumayan kotor ya. Kita kuas sedikit saja ya. Yang penting debunya sudah hilang.
Nah, kalau kalian kuas juga harus pakainya kuas yang agak lembut. Ini saya pakainya ya kuas makeup ya. Nah, ini bisa kelihatan kipasnya sangat kotor ya. Sekarang sebelum kita mengupgrade, sebenarnya ada baiknya jika baterainya ini dilepas dulu. Kita coba cek konektornya di mana. Ini kita lepas dulu. Tujuannya sederhana, kita melepas baterai itu agar tidak terjadi ini ya, korsleting listrik. Sebenarnya lumayan berbahaya kalau misalnya saya pegang seperti ini. Sedangkan baterainya masih terpasang ya, tapi ya bagaimana lagi, namanya laptop keluaran terbaru rata-rata ya seperti ini baterainya. Jadi ini baterainya sudah terlepas, penampakannya seperti ini. Kita taruh dulu. Kemudian kalau misalnya kalian sempat ya bersihkan dulu debu dari laptopnya, karena yang namanya benda elektronik itu ya maksudnya dua, air dan debu ya. Dua hal itu dapat mengganggu arus listrik di komponen elektronik sehingga dapat menyebabkan korsleting ya. Kemudian di sini saya lihat ya, Anda bisa lihat ini kipasnya sangat berdebu. Sekalian aja kita bersihkan. Oke, ini kipasnya sudah saya bersihkan ya. Sekarang kita pasang kembali. Oke, ini sudah kipasnya terpasang. Sekarang kita buka untuk ininya ya. Ini untuk baut optical drive-nya. Sebenarnya optical drive itu selalu bautnya cuma satu ya. Ini di sini ya. Kita buka saja. Kemudian ini kalau sudah dibuka bisa ditarik ya. Nah, bersihkan lagi supaya debunya minimal. Kemudian sekarang kita coba ganti harddisknya. Jadi harddisknya di sini bautnya cuma satu ya yang terikat di sini. Ini sudah saya lepas, sisa kita angkat. Nah, ini harddisknya. Sekali lagi kita kuas dulu. Kemudian untuk mengganti harddisknya, sebenarnya yang kita mau ganti harddisknya yang di dalam, sedangkan untuk case-nya tetap ya. Jadi kita buka saja di tepinya. Hati-hati karena ini masih tersambung dengan kabel port ke USB yang di sebelah kanan laptopnya ya. Nah, ini sudah terbuka semua ya. Jadi ini harddisknya bisa dilihat ya. Jadi tadi kabel yang kita lepas sebenarnya ini port untuk harddisk. Kita buka untuk port harddisknya, kita tarik seperti ini. Kemudian kita ganti dengan SSD-nya. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang kembali ke casing atau bracketnya ya.
Oke, ini sudah terpasang. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Posisinya itu di sini. Kayaknya saya lihat banyak debunya. Nah, triknya kalau misalnya kalian sudah install untuk SSD-nya, kemudian memasang harddisk yang lamanya, jangan lupa kalian hapus file OS yang ada di harddisk lamanya, biar nanti tidak kembali booting ke harddisk yang lama, tapi nanti bootingnya ke OS cloningan yang sudah ada di SSD ya. Ini pasangnya sederhana, cukup dimasukkan ke sini, dan kita geser. Ini sudah masuk ya. Modelnya tadi seperti ini ya. Nah, tapi untuk yang ininya ya, batas tepinya itu kita bisa ngambil dari optical drive yang lamanya ya. Jadinya kita buka dulu. Kemudian setelah itu kita ini ya, kita pasang baterainya dulu, kita tes apakah berhasil untuk bootingnya ya. WiFi sudah terpasang, ini sudah terpasang, kita cek bootingnya dulu ya, berhasil atau tidak. Jadi jangan sampai kita sudah pasang kembali permanen, ternyata tidak berhasil booting. Nah, ini berhasil booting ke dalam SSD-nya, berarti langkah yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Sekarang saya matikan kembali, kemudian kita pasang untuk yang ini ya, harddisk keduanya ya. Oke, sekarang kita pasang untuk HDD-nya ya, ini sudah terpasang. Kemudian tepinya juga sudah saya pindahkan dari ini tadi ya, dari optical drive-nya sudah saya lepas, saya pindahkan ke sini. Sekarang kita pasangnya di sini sesuai dengan slot yang tadi. Ini mudah-mudahan cocok ya. Kayaknya kita slide-nya dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian dikunci di sini. Ini sudah terkunci. Sekarang kita pasang kembali ininya, bautnya ya. Oke, ini sudah nyala, sudah bisa booting ke ininya. Kemudian kapasitasnya juga sudah 2 tera ya, karena yang tadi yang SSD-nya saya tambahkan 1 tera. Kemudian yang harddisknya yang pindah ke HDD-nya itu juga 1 tera, jadi totalnya sudah 2 tera. Oke, sekian tutorial kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.